kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang dimana akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Legalitas Pembentukan dari Lembaga Negara Mahkamah Agung. Di mana tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kelembagaan Negara oleh dosen pengampun Bapak Sofyan SH.MH. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Nur Aziza, sebagai moderator sekaligus presentator yang pertama dan akan menjelaskan tentang legalitas pembentukan dari Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, ada Basri Bahtiar yang akan menjelaskan tentang kedudukan dari Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, ada Muhammad Akram yang akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari Mahkamah Agung. Kemudian yang terakhir ada Dulinda yang akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan dari Mahkamah Agung. Ada yang tahu nggak apa nama lembaga negara yang ada di Indonesia yang menjadi pengadilan tertinggi? Yap, betul sekali. Mahkamah Agung atau biasa kita sebut dengan MA. MA adalah lembaga tinggi negara dalam pemerintahan Indonesia yang menjadi pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi serta bebas dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Apa aja sih wewenang dari Mahkamah Agung ini? Salah satunya adalah kewenangan untuk mengadili. Sebagai lembaga negara tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Indonesia ditetapkan secara adil. Sejarah mencatat perjalanan ketatanegaraan Indonesia dan eksistensi Mahkamah Agung adalah bagian dari lembaga negara tertinggi yang keberadaannya selalu didasarkan atas konstitusi yang telah berlaku di Indonesia. Ketentuan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Bisa kita ketahui bahwa pada awalnya Mahkamah Agung selalu mendapat campur tangan dari pemerintah. Padahal Mahkamah Agung adalah institusi peradilan yang independen dan seharusnya terlepas dari campur tangan dari kekuasaan manapun. Yang mana pada akhirnya Mahkamah Agung secara tegas menemukan jati dirinya pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi dan tugas Mahkamah Agung. Fungsi utama Mahkamah Agung yang pertama, kasasi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi dengan kewenangan memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua, interpretasi hukum. Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Putusannya dapat menjadi presiden atau jurisprudensial yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, tugas Mahkamah Agung. Yang pertama, peninjauan putusan pengadilan, memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum. Yang kedua, interpretasi hukum, menginterpretasi konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Putusan Mahkamah Agung menjadi presiden atau jurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Yang ketiga, konstitusional, menguji kekonstitusionalan undang-undang atau tindakan pemerintah dan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengoreksi undang-undang atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Yang keempat, penyelesaian sengketa, berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu atau pihak-pihak lainnya. Pengawasan terhadap keadilan, bertanggung jawab memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak serta menjaga independensi pengadilan. Yang keenam, pengawasan dan pengaturan profesi hukum, yaitu mengawasi dan mengatur profesi hukum termasuk pemberian lisensi dan disiplin terhadap pengacara. Yang ketujuh, menetapkan aturan dan prosedur pengadilan, yaitu menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan materi tentang peluang dan tantangan. Nah, adapun peluang Mahkamah Agung, yang pertama itu penegakan hukum yang adil. Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum di negara tersebut. Nah, yang kedua, perlindungan hak asasi. Melalui keputusannya, Mahkamah Agung dapat memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu. Yang ketiga, mendorong stabilitas hukum. Putusan yang konsisten dan berbasis hukum oleh Mahkamah Agung membantu dalam menciptakan stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat. Yang keempat, inovasi hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung dapat berperan dalam menciptakan inovasi hukum melalui interpretasi yang kreatif terhadap undang-undang dan konstitusi. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung, yang pertama, beban kasus yang berat. Mahkamah Agung sering dihadapkan pada beban kerja yang sangat besar dengan jumlah kasus yang sering meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan yang penting. Yang kedua, tekanan politik. Mahkamah Agung seringkali menjadi sasaran tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Nah, yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Terkadang Mahkamah Agung menghadapi keterbatasan sumber daya baik dalam hal personil, anggaran, ataupun infrastruktur. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan hukum yang mereka berikan. Yang keempat, pengaruh opini publik. Opini publik terhadap keputusan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi legitimasi dan otoritas lembaga tersebut. Tantangan ini dapat meningkatkan tekanan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan mereka sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang adil. Yang kelima, kompleksitas kasus dan hukum. Beberapa kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung dapat sangat kompleks secara hukum dan fakta. Yang keenam itu mengelola konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, anggota Mahkamah Agung harus menghadapi tantangan dalam mengelola konflik kepentingan pribadi atau konflik politik yang dapat mempengaruhi integritas mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke materi selanjutnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman mengerti dengan pemaparan yang telah kami sampaikan. Ada setan makan terasi.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.